Baiklah pemirsa PAL TV untuk membahas lebih lanjut terkait distribusi vaksinasi DBD gratis dari Dinkes Provinsi Sumatera Selatan untuk pelajar tingkat SD di Kota Palembang. Saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Ira Primadesa Ogatia. Selamat siang, apa kabarnya Ibu? Siang, Alhamdulillah baik. Baik, ini Bu, kita langsung aja mengawali perbincangan pada siang hari ini. Bisa dijelaskan atau disampaikan seperti apa Bu, 5.000 vaksin yang sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Sumatera Selatan? Ya, terima kasih. Untuk vaksin DBD sendiri, kita sebenarnya itu adalah hibah dari PT Takeda, di mana vaksin DBD tersebut disebut Kidenga. Kalau berdasarkan data Denjik di Kota Palembang, di tahun 2025 kita memiliki kasus sebanyak 4.185 kasus dengan 22 kematian. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2024 dengan kasus sebanyak 6.263 kasus dengan jumlah kematian 37. Jadi, Kota Palembang ini menjadi wilayah dengan kasus Dengue tertinggi di Sumsel karena jumlah penduduk yang padat dan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes. Untuk itulah, selain kita menggunakan PSN untuk pemberantasan nyamuk, kita pakai vaksin DBD yang lebih efektif. Digunakan untuk ya. Baik, melihat juga dengan banyaknya kasus yang ada di Sumatera Selatan, apakah vaksin yang akan disalurkan ini Bu kepada pelajar sudah melalui uji lab dan dinyatakan aman Bu? Ya, Alhamdulillah sudah. Sebenarnya vaksin ini sudah lama ya, sudah dari tahun 2016 sudah disetujui oleh WHO dan juga oleh MUI. Tapi pada saat itu vaksin masih berbayar dan hanya tersedia di rumah sakit swasta. Untuk menekan angka kasus kesakitan dan kematian akibat DBD, maka dilakukan pelaksanaan vaksin DBD ke anak-anak sekolah dasar yang kita kerjasama juga dengan FKUI, FK Unsri dan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Mengapa kita lakukan pada anak sekolah? Karena berdasarkan data di tahun sebelumnya itu dalam 5 tahun terakhir itu umur 15 sampai 44 tahun 42% itu dari kasus DBD, dan dalam 7 tahun terakhir kelompok umur 5 sampai 14 tahun itu total kasus di usia anak sekolah yang rentan terkena DBD. Baik, ini dari 5.000 vaksin, Bu, sejauh ini sudah berapa banyak, Bu, vaksin yang sudah disalurkan ke pelajar, khususnya di Kota Palembang? Ya, kalau untuk persiapan kita kemarin itu mulai di bulan November, kalau nggak salah November 2025, terus berjalan sampai saat ini, sampai hari ini tetap dilakukan pelaksanaan vaksin DBD kepada anak-anak sekolah. Itu dari data yang masuk itu sudah sekitar 1.134 vaksin di 18 sekolah dasar. Baik, ini melihat juga dengan banyaknya jenis nyamuk ya Bu. Seberapa bahaya gigitan nyamuk Dengue ini dan seperti apa penanganannya, dan mungkin Ibu tahu beberapa jenis nyamuk Dengue ini seperti apa Bu? Oke, kalau untuk nyamuk Dengue ini kita punya 4 jenis Pak. Jadi benar-benar kalau untuk Dengue ini kalau tidak diatasi dengan cepat itu dapat menimbulkan kematian karena rata-rata pasien yang datang ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya itu sudah datang dalam keadaan shock, artinya sudah banyak menimbulkan artinya banyak sudah keluar darah misalnya dari hidung, jadi dia pembuluh darahnya sudah pecah, jadi itu yang bisa menyebabkan kematian. Jadi sebelum terjadi shock atau kondisi yang lebih berat, sebaiknya begitu kita mendapatkan gejala dari demam
berdarah ini segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Baik, ini tadi Ibu juga sempat menyinggung usia yang sering terkena penyakit DBD, Bu. Ini lebih detailnya lagi usia berapa saja yang rentan terhadap gigitan nyamuk dengue ini, Bu? Apakah karena usia lebih muda itu lebih rentan, Bu? Boleh dijelaskan juga, Ibu? Kalau berdasarkan data yang kita dapatkan selama 7 tahun terakhir ini, itu kelompok umur 5 sampai 14 tahun yang rentan. Itu artinya anak-anak, karena anak-anak itu imunitasnya itu kadang masih tergolong rendah, apalagi dia dalam keadaan sakit flu atau penyakit lainnya. Baik. Boleh Bu juga dijelaskan ciri-ciri Bu jika kita terkena gigitan nyamuk dengue tersebut, Bu? Ya, kalau kita terkena gigitan nyamuk itu kan dia virus, jadi ciri utama itu pasti demam. Demam tinggi, dia selama 3 hari tidak turun-turun, kemudian ada rasa nyeri, sakit kepala, juga bisa disertai mual dan muntah. Kalau 3 hari tidak turun panasnya, segera bawa ke dokter atau ke rumah sakit atau puskesmas. Baik, ini sebelum kita closing statement, Bu, mungkin boleh dijelaskan juga, mungkin boleh disampaikan juga upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat, khususnya pemirsa PAL TV yang lagi nonton ini dalam pencegahan penyebaran kasus DBD tersebut, Bu. Ya, beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penyakit DBD ini, yang paling efektif itu tetap PSN, pemberantasan sarang nyamuk, dengan langkah 4M. Kemarin kan 3M, sekarang 4M, bukan 4 miliar ya Pak. Maksudnya 4M itu dengan cara kita mengubur, menguras, menutup, dan memantau demam pada pasien yang sudah sakit. Selain itu, selain PSN, tetap yang kita lakukan ini tadi, vaksin DBD, termasuk efektif untuk mencegah penyakit DBD. Dan juga jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan. Karena kalau untuk DBD ini tidak ada jentik, maka tidak ada nyamuk. Baik, itulah upaya Bu ya. Mungkin terakhir closing statement atau himbauan untuk masyarakat di Kota Palembang atau Sumatera Selatan khususnya, Bu, boleh disampaikan. Ya, kami menghimbau terutama untuk masyarakat, khususnya yang sudah anak-anaknya ada 10 puskesmas yang untuk pemberian vaksin DBD ini, segera vaksin ke sekolah yang akan dilaksanakan oleh puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan Kota Palembang, karena dengan vaksin dengue itu dapat mengurangi angka kesakitan dan angka kematian akibat dengue di Palembang, sehingga kegiatan ini kita harapkan juga akan dilaksanakan di 16 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Bu Ira selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Kami silakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali, Bu. Terima kasih.